Selamat malam. Jadi pada video ini saya akan bahas tentang apa yang dipelajari tentang pada Jarkom Business hari ini, karena maksimal 10 menit, jadi langsung saja. Jadi dapat berapa sekitar 10 modul yang meliputi dari dasar NOS, kabelan, hub switch, paket tracer, penjelasan paket tracer, TCP, UDP, protokol-protokol, kemudian ada server analisis protokol, subnetting, IPv6, VLAN, interVLAN, STP, channel, DHCP, static routing IP, dan mode 10. Oke, langsung aja. Yang mode pertama yaitu dasar NOS atau networking operating system. Jadi di sini kita bahas tentang tentang di internet dalam internet itu kita pakai apa aja. Misal kayak ada switch, ada router, switch buat bagian resource yang ngubungin end device, router buat yang ngubungin ya sama ngubungin bagian router dan end device juga. Terus ada interface yang dimana dia itu kayak dia nyambung ke kabel mana misal kayak VS Ethernet atau gigabit Ethernet serial gitu. Kemudian kita juga bahas dasarnya network model, dimana terdapat OSI model itu ada 7 layer, dimulai application, presentation, session, server layer, network layer, data link, dan physical layer, dimana dia itu penting tentang agar user bisa mengirim data ke user yang lain begitu. Dan penjelasannya physical perangkat kelasnya, data link buat ini dan sebagainya gitu. Kemudian yang paling penting adalah NOS atau Network Operating System, di mana buat ngirim itu butuh ada kayak tempat konfigurasinya, yang mana di sini tuh kita NOS banyak ininya, tapi yang kita pelajari adalah menggunakan Cisco iOS begitu. Kemudian arsitektur sistemnya dari Cisco iOS ada empat macam memori, dan ada ROM, flash, RAM, dan NVRAM gitu. Kemudian karena dia operasi sistem jadi butuh juga konfigurasi, yang mana CLI gitu, di mana saya itu kayak gimana kita masuk perintah, kita set tempat settingannya buat kita ngirim ininya gitu. Ada user kemudian ada user accept, global configuration, monitor, dan setup gitu. Ada debugging dan logging juga begitu ya. Kemudian lanjut kedua yakni perkabelan. Perkabelan itu ya kan antar switch, antar router itu kan pasti data dikirim melalui ada medianya. Nah, di sini ada kabel gitu. Kita jelasin ada berapa jenis kabel, misalnya ada koaksial, UTP, STP, fiber optik gitu. Mana masing-masing model itu dia dengan fungsi yang beda, dan di mana harga juga beda, tapi juga cuma ada yang kecepatannya tinggi, ada yang jangkauannya lebih panjang, dan lain-lainnya gitu. Dan ada tipe-tipe kabel. Jadi telah jelas itu yang dimana dia ini itu sama. Terus ada crossover yang dimana ini itu kayak berbeda gitu lah. Bukan beda kayak diputar gitu. Terus ada crossover itu. Dan ada network interface port yang dimana ya itu tadi kan ada di sebelumnya kita udah bahas interface, yang dimana di sini tuh ya interface port itu yang nyolok ke switch, ke router, ke end device itu. Jadi ada VS Ethernet port, gigabit Ethernet port, dan juga serial port gitu. Jadi ada komponen lain itu ada hub, yang mana dia itu buat ngurusin informasi yang dikirim. Jadi ya dia itu biar jadi buat nyatuin ininya gitu. Ada berbagai fitur. Kemudian ada switch. Terus juga sama mirip hub, tapi cuma dia terletak pada ini kecerdasannya, dimana dia itu dia lebih efisien, yang dimana dia lebih tahu tentang data dari satu komputer yang ke satu device yang lain, yang dimana dia tahu cara ngirim itu gimana gitu. Kemudian ada mode transisi, ada simplex, call to flex, dan full duplex gitu. Kemudian ada TCP, UDP, protokol laser. Ini protokol kayak gimana pengirimannya gitu ya, yang mana dalam semua model ada layer 4 ya bla bla bla. Terus sebenarnya ada banyak protokol di server layer. Ada TCP, UDP, DHCP, HTTP, ATP, PGP, RDP, DHCP gitu. Dan di mana masing-masing protokol itu dia cara ngirim satu paket dari satu device itu dia gimana gitu caranya gitu, biar aman gitu. Soalnya kan biar paketnya bisa sampai gitu. Sama ada TCP itu ya singkatnya dia pakai sistem itu ada 3 kali. Jadi misalnya di sini dia ngirim request, kemudian dia ngirim request terus dibalikin, bisa dikirim lagi knowledge ke tujuannya gitu. Kalau misalnya udah, maka paket bisa dikirim gitu. Jadi mana dia itu namanya 3 handshake way. Jadi 3 way handshake, jadi dia tiga alur gitu. Di mana dia itu biar datanya aman, biar mastiin kalau misalnya tujuannya itu benar. Dia ada aplikasinya di website tipe W, email, file transfer, dan sekian gitu. Ya ada 2 jenis, ada IPv4 dan IPv6 gitu ya. Ini kita bakal bahas nanti. Kemudian ada UDP. UDP itu dia yang bedain adalah dia proses langkah-langkah ini itu lebih singkat. Kalau dia memang membutuhkan kecepatan dibandingkan keamanan gitu. Tapi cuman karena dia kayak gitu, maka ada kemungkinan paket yang itu bisa loss gitu. Nah, jadi dia kayak langsung dari satu device ketika mau nginisiasi kayak ini, ya udah satu ini aja, habis itu udah selesai gitu. Tapi cuman kelemahannya ada kemungkinan paket bakal bocor gitu. Tapi aplikasinya itu ya diantaranya ada DNS, DHCP, NTP, routing, dan yang paling umum live video atau multimedia seperti YouTube, Twitch, dan sebagainya. Kemudian ada headernya, terus ada port addressingnya, jadi kayak alamat port dari satu device satu alamat yang memang yang bakal dituju, ada port addressingnya, jadi dia tahu misalnya alamat itu bisa masuk ke web contact atau register port atau private atau dynamic port begitu gitu. Terus di sini kita juga belajar Wireshark, misal kayak kita hubung ke misal ke website NetLab.de atau G4GIS gitu ya. Terus ini buat terus ini juga komen buat kita protokol itu kita di laptop ini kita nyambung kemana gitu, misalnya kita coba di CMD gitu. Kemudian lanjut DNS server analisis protokol. Ini protokol ya buat protokol pada DNS email server gitu. Jadi DNS itu kayak protokol ya domain name system, yang dimana dia itu kayak ngonversi satu alamat IP jadi domain yang gampang diingat gitu. Misal ya ini alamat IP segini buat dengan protokol DNS jadi mas 2. Jadi itu ya biar bisa inilah, mati lampu maaf. Kemudian ada tipe-tipe DNS-nya, ada record, record, SYNNAME record, dan NS record gitu. Kemudian dia sebut ya cara kerjanya, yakni perangkat device ngirim paket yang berdasarkan ke DNS server ke device ngirim paket ke DNS bakal baca kalau misalnya domainnya itu ada, misalnya kayak mas 2 atau mas 3 gitu, dia bakal lanjutin ke server itu. Jadi ini kayak buat ke ininya lah, jadi biar ininya gitu. Kemudian
ada email server, di mana kalau email server itu agak beda, dia agak beda dari DNS, soalnya dia memang pakai itu khusus misal kayak gambar, video segala macam gitu, atau ini data gitu. Dimana dia itu ada dua tipe, incoming email server dan outgoing. Yang outgoing menggunakan SMTP, incoming menggunakan POP3 dan IMAP gitu. Jadi email server satu email akan menyimpan satu data dari user, kemudian kalau misalnya user pengen ngirim ke email lain, dia bakal kirim pakai service outgoing, dia bakal nunjukin mana sih tujuannya gitu. Kemudian habis dikirim maka akan diterima pakai incoming email server, entah itu di email servernya yang ini yang sama atau yang beda. Kemudian tapi tujuan dapat lihat email masuk itu. Kemudian web server ya, itu server dari suatu web yang dimana jadi lanjutan dari DNS ini. Jadi ketika satu device pengen akses ke website, dia bakal ke DNS dulu, dari DNS dia bakal lanjut ke web server. Nah, dari web server ini itu dia yang paling umum itu ya HTTP, ada HTTP atau HTTPS gitu, atau misalnya ada gitu yang dimana dia bakal ya jadi dia bakal jadi ya dia satu web dari satu server lah gitu, jadi bakal ketika dibuka bakal nge-load gitu ada terus pasti kan satu kan dia pasti di hosting, jadi dia ada tiga hosting, ada name base, IP base, support base gitu, ada cara kerjanya. Jadi bakal kan dia satu bakal dia nyimpen informasi tentang yang isinya file HTML yang di protokol ini. Kemudian kalau misalnya ada request maka akan komunikasi, kemudian akan bikin file HTML dari website tersebut gitu. Terus ini ada di bawah ada konfigurasi ini di situ pakai tracer gitu. Dan lanjut ke bab selanjutnya ada subnetting dan IPv6. Jadi subnetting itu dia ini salah satu materi sulit, soalnya dia subnetting dia kayak identifier gitu lah. Jadi IP, jadi yang pertama ada yang pertama kita bahas IPv4 dulu. Nah, IPv4 itu dia misalnya dari alamat ini itu dia bakal jadi di ini jadi 4 bagian, 1 2 3 4 dengan binary ini, dan ada kemudian dari IP tersebut kita bisa menentukan gimana subnetnya gitu. Jadi kayak identifier dari berdasarkan gimana angka IP-nya gitu, kita bisa dapat subnetnya gitu. Ini jadi butuh perhitungan. Jadi jadi kita belajar juga IP dan subnetnya gimana gitu. Kemudian spesial juga gitu, CIDR, resident domain routing, konsep baru typing dengan menggunakan partner IP address yang ya gitulah. VLSM dan lain-lain. Terus ada juga IPv6 yang lebih dia pokoknya masih ininya. Ada IPv6 yang dimana IPv6 itu dia pengamatannya yang lebih advance, yang lebih modern. Soalnya IPv4 itu dia ada batasannya juga, jadi karena cuma 32 bit, IPv6 dia bisa 128 bit gitu. Dimana dia dikompleks lagi gitu. Dia ya begitu, dia juga justru pernah kecil gini. Banyak begitulah ada unique address, link lokal, global unique gitu. Ada addressingnya, konfigurasi, etc. Dan lanjut ke VLAN dan interVLAN. VLAN itu merupakan kan virtual local area network. Jadi kayak kalau misalnya jadi misalkan ada kayak malas lagi kayaknya. Jadi kalau misalnya karena dia virtual, jadi satu switch itu dia bisa kayak dikelompokin lagi gitu. Dan atau enggak mungkin ada satu kelompok laptop tapi dia beda switch gitu. Maka kita di ini tuh di VLAN. Jadi kan pengelompokan tapi secara virtual gitu. Jadi kita ngelompokin misalnya kayak departemen keuangan, departemen gitu administrasi, departemen revisi gitu. Jadi kayak pengelompokan aja gitu. Misalnya di dalam satu switch bisa ada berapa gitu. Dan ada tipe VLAN, ada default VLAN, active VLAN, data VLAN, dan voice VLAN gitu. Ada konfigurasinya, gimana konfigurasi, mode interface. Oh, ya mode interface itu dia ada dua, interface mode terang dan mode akses. Mode akses itu dia dipakai buat hubungin dari device buat hubungin antara device dengan switch gitu. Dan kan kalau misalnya terang itu dia buat antar switch dan router gitu. Soalnya dia khusus karena yang bisa ngasih biar tahu satu device itu dia laptop atau PC tersebut dia dimasukin ke VLAN yang mana gitu. Terus ada VTP, konfigurasi sederhana, VTP mode server. Terus ininya konfigurasinya. Terus ada dua interface itu gimana caranya satu VLAN bisa berkomunikasi dengan VLAN yang lain gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada interface maka ya VLAN satu VLAN itu bakal terisolasi dari VLAN yang lain gitu. Kemudian di mana jenisnya ada legasi, ROS, dan SWI gitu. Yang kita pakai di baterai ini ada ROS. Dan ada STP dan data chain. Nah, STP itu standing protokol yang dimana dia itu buat ngurangi redundansi. Oh iya, dia buat buat ini redundansi. Soalnya satu jaringan itu dia bisa misalnya kabel gagal gitu. Jadi kalau misalnya satu jalur itu gagal, dia bisa makin bahkan jalur yang lain gitu. Ya, jadi nanti supportnya ada blocking, listening, dan info disable, konfigurasinya sekian. Nah, jadi misal di antara ini tuh dia ada dua, yang dimana kalau misalnya normal pasti dia cukup satu aja gitu. Jadi dia bisa pakai dua-duanya. Jadi kalau misalnya satunya gagal, dia bisa pakai satu kabel yang lain gitu. Nah, tapi cuman karena ada kemungkinan dia bisa kayak nge-loop gitu, dia bisa balik lagi ke yang awal, makanya perlu ada konfigurasi khususnya channel ya gitu, konfigurasi ke channel sekian gitu. Lalu ada DTP dan protokol gitu. Yang dimana isinya itu protokol application layer dengan alamat IP parameter ya. Jadi DTP itu dia buat ngasih alamat otomatis. Yang dimana kalau misalnya besar bisa kayak satu gedung yang bisa berisi 5 lantai, yang dimana anggaplah satu lantai bisa lebih dari 50 sampai 100 gedung kan agak ini kalau misalnya di ini sendiri. Lebih lagi kalau misalnya orang yang memang laptop itu sering pindah antar lantai gitu. Nah, jadi itu buat ngasih ini otomatis itu. Jadi server ya, jadi dia bakal nge-request ya, jadi dia bakal jadi satu ini tuh bakal jadi ininya, jadi dia bakal ngasih lu itu laptop ini IP berapa ketika disambungin gitu. Jadi gitu ada berapa, ada DHCP4, terus ada versi stateful, stateless, dan relay begitu. Kemudian ada static routing yang dimana supaya jalannya tidak ya, jadi dia tuh kayak milih rute terbaiknya gitu. Dia tuh terbaik lagi. Kalau misalnya jaringannya kompleks, dia bakal kan misal jalur banyak. Kalau jalur banyak ya dia bisa dia bakal nyari ininya tertentu gitu. Oke, jadi kayak di refactoring state atau yang dimana dia nyari jalur tercepat buat ngirim satu paket ke penerimanya gitu. Jadi kayak next hopnya gitu, dia ininya kemana gitu. Dan ada dua metode konfigurasi ketiga, ada next hop, ada interface. Next hop itu dia memang secara spesifik langsung alamat IP itu
ini apa alamat next ininya ini gitu. Dan kalau misalnya interface dia menggunakan interface kayak serial atau giga ethernet atau ethernet gitu. Kalau dynamic routing dia milih jalur dengan ada beberapa routing yang dimana dia itu dia secara dinamis gitu. Dia ada perbedaannya. Kalau statik dia mudah buat skala kecil, dia aman gitu. Kalau dinamik dia cocok kalau misalnya rute, independen, dan ukuran ringan, tapi memang lebih kompleks untuk di ini dan makan proses ini sabar gitu. Kalau statik itu dia memang secara ini manual. Kalau misalnya dinamik itu dia memang udah otomatis kayak kalau misalnya jadi kan nggak perlu di ini lagi gitu. Apa? Ya gitunya. Gitu. Kita rute RIP, itu routing informasi protokol. Jadi kayak timer buat ininya gitulah gitu. Rekomen-komennya sekian gitu. Kemudian yang terakhir, ini udah 9 ya 9. Misalnya yang modul X, bentar. Lagi di modul X dia dia buat persiapan buat ini SPA harusnya. Jadi dia buat konfigurasi secara langsung gitu. Saat di live dia bulan putih gitu. Jadi kita belajar dengan komentar config, reset config yang memang ya config kalau misalnya ini gitu, misalnya ada config ininya gitu. Kemudian tentang port dari untuk Cisco 801 atau Cisco CW 1190 begitu ya. Mungkin harusnya gitu dari ini. Sekian, terima kasih.